Polri, kembali lagi bersama saya Yanti dalam program Jurnalis versus Polisi. Dan ini adalah salah satu program yang sudah berjalan beberapa kali yang atas kerjasama dengan wartawan antara Polres Balangan. Dan saat ini kita dapat kesempatan buat berbincang dengan Kapolres Balangan, Bapak AKBP Zainal Arifin. Selamat sore, Pak. Selamat sore, Mbak Yanti. Semoga sehat selalu. Amin. Pak, ini kita santai-santai aja ya, Pak, ya? Biar tidak tegang. Nah, mungkin disapa dulu nih, Pak, para pemirsanya. Para pemirsa, sore ini saya Zainal Arifin SIK selaku Kapolres Balangan bersama dengan Mbak Yanti akan berbincang-bincang terkait masalah pembinaan olahraga yang dilaksanakan oleh Polres Balangan. Dalam yang pertama tentunya untuk menjaga kesehatan, kemudian yang kedua adalah untuk mencapai atau meraih atlet-atlet yang berprestasi, sehingga ini dampaknya adalah untuk meningkatkan nama baik Kabupaten Balangan. Mungkin sedikit perkenalan singkat dengan Bapak Kapolres ini. Pak Kapolres sekarang aktif membina dua cabur ya. Ada Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia Kabupaten Balangan sama Akademi Seni Bela Diri Karate Indonesia ya, Balangan juga ya. Nah, ini juga baru-baru ini atlet dari yang ikut pada Porpop kemarin itu banyak dari Polres Balangan nih, Pak. Banyak anggota Polres ya, mungkin bisa dibilang ini jajaran Polres Balangan cukup berhasil nih di bidang olahraga nih, meski kayaknya di luar dari tugas fungsinya, Pak ya. Oke, Pak, boleh Pak sedikit sampaikan kenapa sih bisa berhasil, dukungan seperti apa sih yang Bapak berikan kepada para anggota ini, terus peran Bapak di dunia olahraga terutama di Polres Balangan dan umumnya untuk Kabupaten Balangan sendiri seperti apa? Baik, Mbak Yanti. Jadi gini, ini sebagai tambahan informasi aja ya. Jadi di Porprov ke-11 tahun 2022 ini yang diselenggarakan beberapa waktu yang lalu itu di Hulu Sungai Selatan, Kandangan. Alhamdulillah untuk Kabupaten Balangan yang biasanya itu selalu di nomor terkunci dari 13 kabupaten dan kota. Alhamdulillah tahun ini kita bisa masuk ke urutan ranking ke-9. Ada peningkatan sangat jauh sekali signifikannya. Total dari 18 emas, peraknya saya lupa dan perunggunya. Namun dari 18 emas itu ya ini alhamdulillah ya, kita wajib bersyukur 11 emas itu perolehannya itu oleh personil Polres sendiri ya. Dari judo, kemudian dari gulat, muay thai dan sambo. Paling banyak untuk perolehan medalinya itu adalah di cabang olahraga sambo. Ada 6 emas di situ. Kemudian judo 1 emas, gulat 4 emas, dan muay thai sendiri adalah masih satu perak. Mudah-mudahan nanti untuk Porprov selanjutnya bisa kita masing-masing cabang olahraga itu kita bisa tingkatkan. Mudah-mudahan harapan saya selaku Kapolres Balangan. Nah, kiat-kiatnya jadi kalau bisa ditelaah dari judo, kemudian dari gulat, kemudian muay thai, sambo, ini kan apa ini? Bela diri. Sebenarnya ini juga tentu identik dengan apa yang menjadi tugas pokok Polri. Jadi berhubungan. Sehingga kita saya menyalurkan saja mana yang kira-kira teman-teman yang lebih menguasai judo kita arahkan. Kemudian untuk gulat kita arahkan ke gulatnya, muay thai kita arahkan ke muay thai, dan sambo sendiri kita arahkan ke sambo. Nah, alhamdulillah melalui kegiatan atau latihan rutin yang secara intensif, tentu kan ini perlu nggak mudah lah untuk mendapatkan suatu medali di dalam kompetensi tingkat
provinsi. Ini bukan RT RW, bukan. Jadi ini provinsi. Nah ini juga alhamdulillah bisa mampu meningkatkan nama baik Kabupaten Balangan. Contoh Sambo ini dari polisi yang maksudnya yang lebih senior, bukan yang 2021 atau 2020 gabungan ini, yang senior mengajari kepada juniornya praktek-praktek yang dari taktik dan teknik bagaimana untuk seni membanting, memukul, judo, muay, kemudian sambo dan gulat. Ini sebenarnya dipakai untuk kita, untuk dipakai untuk polisi itu sendiri gitu. Jadi memang bisa dibilang kayaknya ilmu bela diri ini sebenarnya kewajiban yang dimiliki oleh anggota sebenarnya Polri, kewajiban ya. Lalu disalurkan dalam bentuk olahraga tadi. Betul. Oke. Nah, kan dalam mereka menjalankan olahraga ini tentu mereka perlu waktu ya. Ya. Nah, ketika itu harus bentrok dengan tugas dan fungsinya, seperti apa kebijakan dari Bapak Kapolres? Jadi gini, kita membuat suatu perencanaan. Tugas pokok Polri itu yang pertama. Yang paling utama, yang paling utama itu. Contoh, kita melaksanakan apel pagi dari jam 8, kemudian kita selesai hingga sore hari jam 15.30 gitu kan. Nah, setelah itu baru mereka latihan. Atau bahkan beberapa rekan-rekan itu membuat latihannya itu pada saat malam hari dengan keterbatasan sarana prasarana yang ada. Dengan sarana prasarana yang ada, kadang-kadang mereka latihan berada di depan Mapolres dengan matras yang seadanya, mereka latihan di situ. Terus kalau seumpamanya bertabrakan antara muay dengan sambo gitu kan, yang sambo di belakang, nah, di salah satu ruang yang aula pesatgatraan ya, aula pesatgatraan. Pokoknya dimaksimalkan sarana prasarana yang ada meskipun itu minim. Tapi kalau misalnya saya juga sering sampaikan kepada rekan-rekan anggota-anggota saya, kalau Anda ingin dikenal oleh masyarakat, ya, buatlah prestasi yang luar biasa sehingga itu akan terkenal. Buatlah tinta emas di situ. Jangan biasa-biasa saja. Jangan cuma Anda membuat tulisan itu dengan pensil yang gampang sekali nanti bisa dihapus. Tapi pada saat Anda membuat tinta dengan berbahan emas di lembaran yang benar-benar putih, itu tahan itu. Nah, istilahnya itu hanya sebagai fungsi pendorong ya, kemudian motivasi sehingga teman-teman itu mau untuk meningkatkan apa yang kemampuan yang ada itu sampai dioptimalkan dengan maksimal. Berarti dari apa? Mbak Yanti nggak olahraganya apa? Nggak ada olahraga. Harus dong, harus Mbak Yanti. Olahraganya ngurus rumah tangga. Coba Mbak Yanti sekali-sekali. Kan ada juga nih nanti nih di apa namanya kerjasama dengan Pemda, ada lapangan tembak milik Pemda dikelola bersama oleh Polres. Nah, di situ nanti latihan menembak, latihan panahan gitu kan. Kadang suka iseng-iseng aja ikut gabung di olahraga yang mau menampung saya. Siap. Oke. Jadi dari paparan Bapak Kapolres ini sebenarnya sangat mendukung banget ya. Sangat mendukung Mbak, harus Mbak. Apalagi kasih fasilitas dengan para anggota-anggota tadi ya. Nah, itu juga kan mereka tuh sebenarnya punya sekretariat sendiri ya. Ada. Nah, tapi kalau misalnya itu diperbolehkan menggunakan fasilitas di sini tuh apakah harus izin terlebih dahulu? Jadi gini Mbak, intinya kalau saya mendukung pasti apapun itu akan diberikan. Iya. Kalau seumpamanya tidak bisa akan dibisa-bisakan. Kalau tidak ada akan diada-adakan. Istilah kata kasarnya kan begitu nih. Dan alhamdulillah sekali pemerintah Kabupaten Balangan melalui PONI sebagai induk daripada cabangan olahraga ini itu memberikan support, selalu mendukung. Memang nggak bisa bim salah bim. Nanti dengan adanya fakta perolehan medali ini itu sudah
membuktikan bahwasanya dengan kondisi yang sekarang saja bisa mampu. Bagaimana kalau semuanya nanti lebih ditingkatkan untuk sarana prasarana. Pak Bupati sangat mendukung sekali nih. Pak Haji Abdul Hadi bersama Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Pak Dr. Ahriyani juga sangat mendukung. Alhamdulillah. Ketua KONI juga pembekal studi ya mendukung sekali. Nah, mungkin tadi kita kan membahas tentang personel Polres Balangan yang berhasil, yang sukses di beberapa cabur tadi ya. Yeah. Nah, sekarang peran Bapak sendiri sebagai pembina di 2 cabur olahraga itu seperti apa? Terus pada Porprov kemarin, apakah mereka juga mendapatkan medali? Jadi khusus untuk karate dan PPPSI volleyball, memang ada kendala. Kita sudah menyiapkan atlet-atlet kita dengan maksimal. Namun untuk lawan ini dari bola voli yang daerah-daerah lain ini juga sama. Jadinya memang kita masih belum lah. Tentunya ini juga menjadi PR bagi nanti pembina daripada PPSI maupun ASKI untuk lebih berprestasi di Porprov baik itu di 12 dan selanjutnya. Kemudian untuk Porprov, untuk turnamen meskipun kami di Porprov ini untuk ASKI karate ini belum mendapatkan medali baik emas, perunggu maupun perak, namun di beberapa turnamen adik-adik kita, binaan-binaan kita sering mendapatkan emas. Ini kita lakukan pembinaan dari yang masih belia, umur SD, SMP, dan juga SMA. Jadi yang memang kita siapkan ini tidak hanya untuk short term, tapi kita menyiapkan untuk long term. Pada saat nanti mereka ini sudah mulai beranjak dewasa, mereka masih selalu bisa berprestasi di tingkat provinsi atau bahkan nasional. Baik, biasa jadi kita bisa lihat ya perannya Bapak Kapolres tadi selain jadi pembina pada 2 cabur, dia juga berhasil mendukung para anggota untuk meraih prestasi-prestasi yang luar biasa. Nah, baru-baru ini juga Bapak Kapolres sepertinya aktif banget buat bikin lapangan tembak ya. Ini sepertinya ada salah satu bentuk dukungan dari Bapak Kapolres sendiri untuk olahraga di Kabupaten Balangan. Dan dengar-dengar juga menurut pengakuan dari Bapak Bupati Balangan, Pak Abdul Hadi, adanya lapangan tembak ini berdasarkan hasil diskusi dengan Bapak Kapolres Balangan. Pak. Iya ya Pak ya. Iya, siap, betul. Boleh Pak, ini Pak, gimana sih untuk bocoran-bocorannya atau mungkin seperti apa sih rencana lapangan tembak ini? Tenang Mbak Yanti, ulun kada akan kasih bocoran tapi akan buka full. Okay. Jadi pada saat itu beruntunglah Kabupaten Balangan ini memiliki sosok pemimpin seorang Bupati Haji Abdul Hadi yang memiliki visi dan misi yang luar biasa. Dalam mencapai visinya tersebut, salah satunya untuk peningkatan sumber daya manusia, beliau membuat ada anak-anak itu berprestasi, masyarakat di kecabangan olahraga itu berprestasi, dan alhamdulillah ini sangat terbukti sudah. Di Porprov di 11 ini kita terbukti loh, ada 18 emas di situ. Nah, pada saat itu beliau diskusi dengan saya, Pak Kapolres, bagaimana kita membuat olahraga, tapi seni sebenarnya adalah olahraga rekreasi. Jadi olahraga rekreasi, dan di situ juga nanti menciptakan suatu lingkungan ekonomi baru, sehingga bukan hanya untuk olahraga, pure olahraga, tapi itu lingkungan ekonomi baru, UMKM di situ. Oh baik Bapak, bagaimana kalau kita lapangan tembak? Baik, kita bikin coba lapangan tembak. Jadilah barang lahannya milik pemerintah daerah Kabupaten Balangan. Kemudian untuk merekreasi bagaimana bentuknya, kalau dari kita kan ada pengalaman dari pernah bikin lapangan tembak juga? Pernah dulu di Kepulauan Riau ya. Karena didukung penuh oleh pemerintah Kabupaten Balangan ini. Dalam sekarang untuk prosesnya sekitar untuk pematangan lahan sudah jadi. Nantinya
estimasi di pertengahan tahun 2023 nanti itu sudah telah 100%. Mudah-mudahan, dan di situ nanti itu tidak hanya untuk menembak perbakin, tapi itu juga untuk cabangan olahraga panahan. Kemudian Bapak Bupati pada saat terakhir beliau juga pengen melestarikan budaya lokal yaitu olahraga sumpit. Di situ juga bisa digunakan, dan macam-macam lah aktivitas masyarakat olahraga juga di situ bisa dilaksanakan di situ. Bapak Kapolres boleh kasih gambaran nggak gimana sih desain untuk lapangan tembak ini? Ya. Jadi biar kebayang nih. Nah, baik. Kalau sebenarnya kita berbicara olahraga menembak ini kan banyak kecabangannya ya. Iya. Mulai menembak api atau peluru, kemudian di situ juga ada namanya tembak reaksi. Selain tembak api juga bisa airsoft. Tidak aja nembak tuh dor pakai yang amunisi yang menggunakan amunisi 9 mm 726 itu bukan, tapi juga itu yang airsoft, tahu nggak airsoft? Biasanya ada kayak semacam pelor atau apa itu. Pernah lihat sih. Jadi dari timah gitu. Kemudian pakai tekanan gas kan gitu kan. Nah, intinya kalau olahraga menembak ini kan olahraga yang penuh resiko, sehingga perlu lapangan tembak yang safety, yang memadai, yang safety. Setidaknya safety bagi atlet itu sendiri maupun safety bagi orang lain. Sehingga untuk pembangunan ini jaraknya ya sekitar 150 meter itu panjangnya, kemudian lebarnya sekitar 50 meter, Mbak. Jadi kalau Mbak Yanti juga pengen olahraga lari keliling situ juga bisa. Udah lumayan luas itu di situ. Yeah. Nah, kemudian kanan kirinya karena ini safety, kita harus membuat tembok, tapi ini tembok bukan tembok. Iya. Jadi itu tanah kita timbun setinggi kurang lebih 6 meter dan ujungnya juga sama 6 meter. Dan situ kita tanami berbagai pohon. Ya, sementara ini masih bibit-bibit saja semuanya. Dan nantinya juga sebagian tanaman-tanaman yang aneh-aneh yang dianggap yang sudah langka kita pindahin ke situ, Mbak Yanti. Sehingga adalah keinginan Bapak Bupati itu pengen menaruh atau semacam, pernah lihat kebun raya Bogor. Memang tidak selengkap sekomplit kebun raya Bogor, tapi tanaman-tanaman yang agak aneh, mulai maritam, kemudian yang khas ya. Khas Balangan kita pindahkan ke sana. Sehingga kalau tetapi masyarakat ada pengen melihat tanaman ketak itu kayak apa sih? Oh, di situ ada. Ulin kayak gimana sih? Ada di situ, gitu. Gitu. Jadi sekalian edukasi tanaman juga nih. Edukasi tanaman, gitu. Oke. Tadi kan katanya operasional kemungkinan pertengahan 2023 ya? Pertengahan 2023 insya Allah kelas 100%. Yang bikin lama itu apa Pak? Karena sepertinya sekarang udah hampir pengolahan lahan. Ya, yang mungkin lama itu yang pertama, memang dari sistem anggaran. Ini kan didukung oleh pemerintah Kabupaten Balangan. Itu memang nggak bisa langsung, karena nggak mampu. Karena kan startnya kita itu sekitar 2 bulan yang lalu. 2 bulan yang lalu. Nah, jadi aneh nanti kalau tiba-tiba jadi barang ini kan jadi aneh. Melalui tahapan-tahapan lah, Mbak. Kalau lagi nunggu tanaman tumbuh ya. Nah, ini kan dicek setelah kita cutting, kita olah sedemikian rupa sekarang, posisi sekarang ini, nanti dilihat lagi ini dengan alam yang ya alhamdulillah sekarang musim penghujan, sehingga biar tahu nih dampak alamnya ini kayak apa, sehingga nanti pada saat sudah tidak musim hujan kita benahi yang mana yang menjadi terjadi kerusakan atau tidak sesuai harapan kita lah, planning itu. Jadi ketahuan. Kalau kita nyerang-nyerangnya aja kan enggak ini, tapi kalau langsung hujan wah kan sangat besar itu kan akhirnya. Jadi lapangan tembak ini sepertinya selain bentuk dukungan untuk dunia olahraga di Balangan juga bentuk peninggalan nih. Kita peninggalan cuma otak aja. Pemikiran ya. Pemikiran saja, membantu ide dan lain-lain, penamaan dan sebagainya itu dari Bapak Balangan. Gitu.
Nah, ada lagi nih, pokoknya kita bakal membahas olahraga nih beberapa lagi. Pemkab melihat dari hasil Pemprov kemarin kan kita cukup naik ya dari yang sebelum-sebelumnya. Pemkab Balangan ini sempat berencana untuk menjadi tuan rumah. Sudah dengar Bapak kabar-kabarnya? Saya dengar juga itu. Nah, mungkin dari sudut pandang Bapak Kapolres sendiri yang cukup mendukung olahraga di Kabupaten Balangan, apakah Kabupaten Balangan ini mampu berperan sebagai tuan rumah di tahun yang akan datang? Saya rasa Kabupaten Balangan, pemerintah Kabupaten Balangan mampu untuk menjadi tuan rumah. Mulai sekarang kan tahapan-tahapan itu pembangunan infrastruktur yang paling utama sudah dilaksanakan oleh kabupaten. Tentu enggak ya langsung pada tahun ini mulai bertahap nih. Pemkab Balangan mendukung untuk pembangunan mini soccer yang di wilayah kepemilikan lahan milik Inventaris Polres Balangan. Namun di situ kita berdayakan untuk tidak hanya untuk personel Polres, tapi untuk di situ juga untuk mini soccer, olahraga lapang sepak bola mini, namun juga untuk atletik. Dan dari dinas juga menyampaikan bagaimana kalau untuk pembuatan climbing, panjat dinding ya, panjat tebing atau panjat dinding itu. Nah itulah. Tapi dari bahasa Balangan ya, Inggris ya. Ya itulah panjat dinding. Ya itu. Nanti akan dibuat di situ. Jadi bisa jadi teman-teman yang masyarakat yang hobinya atletik bisa latihan di situ. Jadi mungkin dalam 4 tahun ke depan ya. Saya rasa bisa. Dan saya yakin ada keyakinan ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala benar-benar bahwasanya nanti 5 besar bisa di Kabupaten Balangan. Amin. Ya. Karena memang kita lihat peningkatannya cukup signifikan. Cukup signifikan. Iya betul. Apalagi banyak juga anggota Polres kan luar biasa Polres ini. Terima kasih banyak, terima kasih. Karena mungkin untuk terakhir sarannya untuk dunia olahraga di Kabupaten Balangan, apa yang disampaikan langsung? Untuk saran dulu kepada dunia olahraga di Balangan, yang pertama berlatihlah secara rutin. Bikin ada harapan untuk berprestasi yang paling tinggi sehingga bisa mampu untuk meraih prestasi yang membanggakan tidak hanya bagi diri sendiri maupun keluarga, namun juga untuk masyarakat Balangan. Kemudian yang kedua, menimba ilmu dengan sering mengikuti kompetensi sehingga disitulah bisa teruji dan kapasitas kita bisa lebih meningkat melalui mengikuti berbagai turnamen. Terasa itu. Cukup baik, terima kasih banyak bincang santainya, santai banget. Dan ini kebetulan bincang podcast perdana sekaligus podcast terakhir kali Pak ya. Versi terakhir sebagai Kapolres Balangan ya. Oke. Baik para pemirsa, jadi itu tadi perbincangan kita dengan Kapolres Balangan, orang yang beberapa tahun belakangan Pak ya sangat berperan aktif di dunia olahraga di Kabupaten Balangan, dan beliau seperti yang kita lihat dari prestasi-prestasi yang diraih para anggota sangat mendukung olahraga yang ada di Kabupaten Balangan, terutama olahraga yang dilakukan oleh para anggota. Bahkan kata beliau juga yang tidak ada bisa diada-adakan. Oke, mungkin ada yang mau disampaikan lagi atau udah cukup? Saya rasa cukup, Mbak. Udah cukup. Oke, terima kasih dan sampai ketemu lagi dalam program Polisi Khusus Jurnalis berikutnya dengan narasumber yang berbeda. See you.